Ya, alasannya apa? Oke, saya sependapat ya bahwa semua orang ya pernah melanggar norma. Saya pun pernah. Ya, saya pun pernah. Ya. Nah, cuman saya pengen tahu aja kalau boleh ya, yang berkenan untuk sharing, ya, apa yang menyebabkan Anda melanggar norma tersebut? Ya, kalau pelanggarannya banyak, ya pilih salah satu saja lah. Ya. Oke. Atau tidak perlu diceritakan pelanggarannya apa gitu ya, tapi kenapa sih kok melanggar? Alasannya apa? Saya, Bu. Oke, Suster. Terima kasih, Suster. Pernah ini melanggar bawa motor ya, nggak pakai helm. Oke. Karena ini alasannya karena deket gitu. Padahal ya nggak benar sebenarnya, tahu kalau tidak benar, tapi ya alasannya sih karena dekat dan nggak ada polisi gitu ya. Terima kasih. Karena dekat, nggak ada polisi dan praktis ya, Suster ya. Iya. Nah, oke. Ya, makasih, Suster. Ya. Oke, yang lain? Ya, yang merasa pernah melanggar aturan, ya, boleh sharing? Ya, Bu. Oke, Arul. Ketangkep nggak pakai masker, Bu. Ketangkep nggak pakai masker, oke. Gara-gara itu, Bu. Kan mau makan kan harus lepas masker, Bu. Terus tiba-tiba rombongan-rombongan dateng, ya ketangkep, Bu. Di swab. Oke, di swab, ya. Oke, nggak pakai masker, ya. Alasannya karena tadi ya mau makan ya. Iya, Bu. Oke, ada lagi yang mau sharing? Saya, Bu. Oke, silahkan. Nggak ngikut upacara, Bu. Nggak ikut upacara. Iya, karena waktu itu kayak panas sekali kan, Bu. Terus kayak pengen ngerasain gitu gimana rasanya kayak bolos upacara. Oh, oke. Ya, justru pengen tahu ya rasanya kalau melanggar aturan gimana? Iya, Bu. Rasanya deg-degan, Bu. Kayak kan sembunyi di kamar mandi kan, Bu. Takut kena rahasia. Oke, tahan juga ya sembunyi di kamar mandi ya. Iya, Bu. Ya, tapi alasannya yang mana? Ingin merasakan melanggar aturan atau karena apa tadi? Apa panas? Pertamanya panas kan, Bu. Terus kayak panas sudah biasa gitu. Terus kayak malah kayak pengen rasain gimana rasanya kalau bolos kayak gitu, Bu. Oke, ya. Oke, terima kasih gitu ya. Nah, yang tadi bercerita ini sharing, Anda merasa bersalah apa enggak? Merasa, Bu. Enggak, Bu. Enggak. Oke. Aro kenapa enggak merasa bersalah? Nah, kan saya mau makan, Bu. Masa makan pakai masker, Bu? Oke, ya. Kalau yang lainnya merasa bersalah ya. Oke, ya. Nah, terima kasih sharingnya ya. Nah, cuman memang intinya saya ingin mengatakan gitu ya bahwa kita semua ya termasuk saya ya kadang-kadang memang melanggar norma, melanggar aturan ya. Nah, aturan yang ada di komunitas kita, yang ada di kelompok kita ya. Karena di kelompok lain kan mungkin berbeda aturannya gitu ya, sehingga kalau kita melakukan hal yang berbeda ya dengan kelompok lain, maka ya nggak bisa dikatakan melanggar aturan gitu kan, karena memang aturannya berbeda ya. Tetapi memang kalau kita berada di kelompok lain gitu ya, ya mungkin memang kita sedapat mungkin mengikuti norma dan aturan yang ada di sana ya. Nah, hari ini kita belajar kenapa sih individu melakukan pelanggaran aturan gitu ya, atau
melakukan, kalau di istilah di sosiologi, penyimpangan atau deviasi. Ya. Oke. Kalau menurut kalian kenapa? Kalau dari ceritanya Suster, ceritanya Aro, ceritanya ini siapa ya namanya ya, 20080 ini. Melani, Bu. Oh, oke, Melani. Tidak suka dengan aturannya kah, atau merasa ya saya kan bisa mencapai tujuan tetapi tidak harus dengan mengikuti aturan gitu ya, dengan cara yang berbeda ya. Misalnya tadi gitu ya, tidak pakai helm ya, pokoknya kan tujuan saya tercapai ya, pergi ke satu tempat ya, toh itu juga dekat ya, jadi nggak apa-apa dong nggak pakai helm. Oke, nah kita lihat materi kita hari ini, kontrol sosial. Sudah terlihat ya? Ini kok agak aneh di laptop saya. Sudah, Bu. Sudah ya? Ini besarnya gini. Oke, ya. Nah, tadi ya, bahwa di kelompok kita, ya, di negara kita mungkin yang lebih besar gitu ya, atau mungkin lebih kecil lagi di di kelas ya, atau mungkin di keluarga, di sekolah ya. Nah, kita menjadi anggota kelompok, nah itu pasti kan ada aturan ya, ada norma sosial ya. Walaupun tergantung kelompoknya juga gitu ya. Kalau Anda mengikut kelompok yang informal gitu ya, yang tidak formal ya, misalnya Anda ikut klub olahraga gitu kan, atau mungkin komunitas-komunitas hobi, mungkin aturannya tidak terlalu mengikat ya. Nah, ketika individu dihadapkan pada norma sosial gitu ya, sejumlah aturan ya, maka individu bisa melakukan konformitas ya, artinya menerima norma tersebut dan mengikuti norma tersebut ya. Atau bahasa gampangannya, patuh pada norma sosial, melakukan norma sosial ya. Harus hadir tepat waktu di sekolah ya, maka Anda akan hadir tepat waktu ya, misalnya jam 7.15 ya, Anda sudah hadir di sekolah ya. Nah, tetapi kadang-kadang individu melakukan deviasi atau penyimpangan ya. Kasarannya, bahasa gampangnya ya, tidak mengikuti norma sosial, melanggar norma sosial ya. Tadi misalnya gitu ya, tidak menggunakan helm ya, alasannya dekat gitu ya. Dan saya juga pernah melakukannya itu, Suster ya, alasannya dekat loh ya, di kampung lagi ya kan, atau tidak menggunakan masker. Nah, kan mau makan ya, masa harus menggunakan masker ya. Atau misalnya panas ya, malas ikut upacara bendera ya, itu, atau pelanggaran-pelanggaran lainnya ya. Nah, kadang-kadang individu melakukan deviasi. Nah, hari ini kita mau melihat gitu ya, kenapa sih individu melakukan deviasi ya. Kalau konformitas tadi ya, proses penyesuaian diri dengan masyarakat dengan cara mengindahkan kaidah dan nilai-nilai masyarakat ya. Jadi intinya pokoknya kita ikutlah ya, dan itu sudah kita internalisasi juga ya di dalam diri kita ya. Harus menggunakan helm ya, sudah, sedekat apapun saya akan menggunakan helm ya. Ingin makan gitu ya, tapi harus pakai masker, gimana? Oh ya, mungkin ya sudah, bawa aja makanannya pulang ke rumah gitu kan gitu ya. Nah, itu konformitas ya. Kalau kita melakukan konformitas ya mungkin nggak masalah gitu ya. Nah, tapi atau misalnya ini gitu ya, contohnya ya, kalau misalnya di Jawa ya, kalau anak muda ya lewat ya, kebetulan ada orang tua duduk, maka dia harus bilang nyuwun sewu ya, permisi ya, bahasa Indonesianya permisi ya. Ya, biasanya memang harus sedikit membungkukkan badan ya, itu. Nah, ini contoh konformitas ya.
Nah, deviasi tadi yang saya katakan, penyimpangan terhadap kaidah dan nilai-nilai dalam masyarakat, pelanggaran norma. Ya, dari yang ringan, ya misalnya tadi ya, ini misalnya, ya mungkin dia tidak akan bilang nuwun sewu, ya, mungkin si anak muda ini ya sudah langsung jalan begitu saja, ya, sampai dengan mungkin pelanggaran norma yang berat gitu ya, aturan yang berat, bahkan pelanggaran hukum, ya. Jadi misalnya Anda melakukan individu melakukan pencurian gitu ya, atau pembunuhan, nah itu semuanya deviasi, ya, penyimpangan. Ya ini misalnya contoh yang agak berat juga gitu ya. Saya nggak tahu apa yang dilakukan anak ini ya, tapi ini kalau melihat gambarnya mungkin di sekolah gitu ya. Nah, dia disuruh keluar kelas oleh gurunya. Ya, ini lumayan indah, berat gitu ya. Gitu. Nah, ketika kita melakukan konformitas atau deviance, ya, maka tentu ada konsekuensinya, ya, ada sanksinya. Ya. Kalau kita konformitas, mengikuti norma, patuh pada aturan, tentu kita akan mendapat sanksi yang positif. Orang lain di sekitar kita tersenyum pada kita, gitu ya. Artinya mungkin memberikan pujian, gitu ya, atau menyetujui bahwa apa yang kita lakukan sesuai dengan norma yang ada. Ya. Gitu. Nah, tetapi kalau kita melakukan deviance atau penyimpangan atau pelanggaran, tentu berkebalikannya, kita mendapatkan sanksi yang negatif. Ya, minimal dicemberutin gitu ya. Atau misalnya diomelin ya, kalau misalnya Anda melanggar aturan di rumah gitu ya, biasanya ibu yang paling cerewet. Ya. Kemarin saya nyereweti anak saya gitu kan, karena tidak segera membawa baju-bajunya yang baru disetrika ke kamarnya. Nah, itu dia melakukan deviance gitu ya, anak saya melakukan deviance ya, pelanggaran dari aturan yang saya tetapkan di rumah ya, maka dia mendapatkan sanksi negatif ya, itu yang sampai dengan berat gitu kan, melanggar hukum ya, norma yang sudah diinstitusikan ya, dibakukan, disahkan oleh negara ya, maka sanksinya juga akan berat ya, individu masuk ke penjara, ke lembaga pemasyarakatan ya. Itu intinya ya. Nah, ini pengendalian sosial ya, ini adalah cara-cara formal dan informal untuk menegakkan norma ya. Nah, pengendalian sosial tentunya tadi yang pertama kita melakukan sosialisasi ya, memberitahukan normanya apa saja, ya, aturan yang ada di kelompok ini, di wilayah ini, di negara ini apa saja. Ya, nah, sosialisasi kemarin kita belajar bisa melalui keluarga, kemudian masyarakat sekitar, lingkungan perumahan, ya kan, media massa, sekolah dan seterusnya. Nah, individu kemudian bisa memilih gitu kan, apakah dia mau melakukan konformitas atau deviance. Ya, sanksi, baik sanksi positif maupun sanksi negatif, ini termasuk upaya untuk pengendalian sosial. Ya, dilakukan kontrol sosial ya pada individu. Ya, tentunya harapannya dengan adanya kontrol sosial, pengendalian sosial, kan, masyarakat bisa teratur. Interaksi antar individu dalam sebuah kelompok itu juga teratur. Ya, tidak ada yang saling dirugikan. Harapannya seperti itu. Ya, makanya kemudian ketika individu patuh diberikan sanksi positif, ya kan, minimal masyarakat lain menyatakan persetujuannya gitu kan, atau mungkin melalui senyuman gitu kan, gitu. Atau mungkin bisa juga mendapatkan reward gitu ya, berupa barang. Nah, mungkin boleh saja. Ya. Nah, ketika individu melakukan deviance, ya tentunya diberikan sanksi negatif dengan harapan
dengan harapan individu tidak melakukan hal itu lagi. Ya, dan ini juga menjadi model bagi individu lain, bagi anggota kelompok lain, ya, bahwa kalau kalian melakukan pelanggaran terhadap norma, pelanggaran aturan dalam kelompok ini, maka Anda juga akan mendapatkan sanksi negatif. Ya. Jadi memang ketika kita berada di kelompok gitu ya, kita memang mau tidak mau ya dikendalikan oleh kelompok tersebut, oleh norma yang ada di kelompok tersebut. Ya. Itu. Apakah boleh melakukan deviance? Nah, ya kembali lagi ke individu gitu ya. Ini kehendak bebas gitu kan. Apakah Anda mau menyimpang, melanggar, ataukah tunduk pada aturan? Ya. Ya memang harapannya dalam semua kelompok bahwa anggota kelompok akan mengikuti aturannya. Ya. Nah, tapi kalau melakukan penyimpangan itu adalah kehendak Anda sendiri, gitu kan? Nah, tapi Anda juga harus sadar, individu harus sadar, ya, bahwa ketika melakukan penyimpangan ada sanksi negatif yang menunggu. Oke, nah mengapa terjadi deviasi? Ya, mengapa terjadi devian melakukan pelanggaran? Ya, kita bisa melihat dari perspektif biologi ya dan psikologi, ya. Nah, tapi kita juga bisa melihat secara sosiologi, ya. Biologi, psikologi, tentunya kita melihat bahwa penyimpangan itu terjadi karena faktor individu itu, ya, internal individu, dari dalam individu, ya. Misalnya, ya, kalau dari biologi, ya, ada faktor genetis, ya. Nah, mungkin ada individu, ya, yang memiliki kromosom Y yang berlebihan, gitu ya. Ini untuk laki-laki, ya. Biasanya laki-laki kan XY, ya. Nah, tapi ini memiliki kromosom XYY, ya, sehingga kelebihan kromosom Y ini ya dianggap ini yang menyebabkan seseorang sering melakukan pelanggaran, ya, termasuk pelanggaran yang berat. Ya. Kemudian kita sudah belajar gitu ya kemarin di di psikologi kepribadian, ya, beberapa teori kepribadian ya juga bisa kita gunakan ya untuk menganalisa kenapa terjadi deviasi, kenapa individu melakukan penyimpangan. Ya, misalnya dari teorinya Freud. Ya, tidak perlu saya jelaskan lagi ya di sini ya. Nanti Anda ingat-ingat lagi teorinya Freud ya, yang pasti dari struktur egonya, id, ego, dan super ego. Ya, nah Anda bisa mengira-ngira ya dari id, ego, dan super ego apa yang terjadi sehingga individu melakukan penyimpangan. Ya. Nah, mungkin juga terjadi gangguan kepribadian gitu ya, individu yang memiliki gangguan kepribadian psikopat. Ya, oke, dia tahu norma, ya, tetapi norma itu tidak berlaku untuk dirinya. Ya, pokoknya saya ingin mencapai tujuan tertentu, bagaimanapun caranya, ya, apapun taruhannya. Ya, meskipun misalnya harus membunuh orang lain. Ya. Nah, individu yang mengalami gangguan kepribadian seperti ini, ya, tidak mengalami perasaan bersalah. Ya, bahkan ketika dia membunuh orang pun, ya, menjadi serial killer, ya, pembunuh berantai, dia juga tidak akan merasakan rasa bersalah. Kenapa? Karena hati nuraninya sudah mati. Ya, dia memang tidak mengembangkan hati nuraninya. Ya. So, kalau dalam bahasanya Freud, ya, super egonya ditekan habis-habisan. Ya, atau bahkan mungkin dia tidak pernah mempelajari bahwa norma itu penting, gitu ya. Bahwa norma itu bahwa kita hidup berinteraksi dengan orang lain, yaitu kita tidak boleh merugikan orang lain. Itu.
Nah, tetapi yang kita bahas di sini bukan yang dari biologi atau psikologi. Nah, kita lihat yang dari sosiologi. Ya. Kalau psikologi tadi berbicara bahwa faktor internal yang membuat individu melakukan penyimpangan, maka sosiologi tentunya berkebalikan dengan psikologi, melihat bahwa ada faktor dari luar individu yang menyebabkan individu melakukan devian, ya, melakukan pelanggaran aturan. Nah, ada 3 perspektif, ada interaksionisme simbolis, ada fungsionalis, dan perspektif konflik. Ya. Nah, nanti Anda boleh pilih gitu ya, Anda setuju yang mana? Ya, setuju ke semuanya, ya, bahwa ya memang dari 3 perspektif ini benar semua gitu ya, itu bisa mengakibatkan individu melakukan kejahatan. Kita lihat satu persatu dulu. Ya, ini perspektif interaksionisme simbolis. Ya, bahwa individu melakukan kejahatan, melakukan penyimpangan itu karena pengaruh orang lain. Ya, intinya di sana interaksionisme simbolis. Ya. Nah, perspektif interaksionisme simbolis ini, ya, ini ada kemudian dikembangkan lagi, ya, ada 3 teori, ya, yang mengikuti dari perspektif interaksionisme simbolis ini. Yang pertama teori asosiasi diferensial, ya, dari Sutherland, kemudian teori pengendalian, ya, dari Reckless, ya, dan teori labeling, ya, dari Lemert dan Becker. Ya. Nah, kita lihat satu persatu. Ya, teori asosiasi diferensial, ya, Sutherland, ya, bahwa individu belajar menyimpang melalui pergaulan dengan orang lain. Ya, gara-gara orang lain maka individu akhirnya tertular, terpengaruh, melakukan tindakan yang melanggar norma. Ya. Nah, ini dari Sutherland, ya, teori asosiasi diferensial. Ya. Jadi misalnya, ya, ini geng motor misalnya, ya, kenapa individu melakukan misalnya, kalau berita-berita tentang geng motor itu kan biasanya mereka meresahkan masyarakat gitu ya, kadang merampok orang dengan membawa misalnya samurai, ya. Nah, kenapa individu melakukan itu? Ya, karena dia bergaul dengan anak-anak dari geng motor. Ya. Demikian juga misalnya anak-anak punk ini gitu ya, gambar yang di bawahnya, ya, yang di sebelah kanan, ya, gitu ya, karena mereka masuk di komunitas punk, bergaul dengan anak-anak punk, ya, sehingga mereka mengikuti norma yang ada di kelompok punk ini, ya, yang tidak sesuai dengan norma masyarakat pada umumnya, ya, sehingga mereka dianggap melakukan penyimpangan, melakukan pelanggaran pada dari norma masyarakat pada umumnya, ya, entah misalnya mereka memalak orang gitu kan, atau ngedrug, ya, atau minum minuman keras oplosan, ya, itu bahkan mungkin melakukan seks bebas. Nah, ini. Nah, kira-kira kalau menurut kalian, ya, individu kan bergaulnya atau berinteraksi dengan orang lain kan tidak hanya teman, ya, dengan keluarga kan juga kita berinteraksi dengan anggota keluarga kita, ya. Nah, menurut kalian apakah keluarga, ya, juga bisa membuat individu melakukan penyimpangan? Kalau tadi contohnya teman jelas ya, kita dipengaruhi oleh teman yang kebetulan teman itu melakukan penyimpangan gitu ya, melakukan pelanggaran. Tapi bagaimana dengan keluarga?
apakah keluarga juga bisa mengarahkan, membuat individu melakukan pelanggaran norma? Saya tutup dulu biar bisa memandang nama-nama Anda. Ya. Oke, ada yang mau berpendapat ya? Oke, ini dari Isabella. Kalau keluarganya pang semua juga bisa, Bu. Oke, masuk akal juga ya. Kalau ternyata bapak ibunya termasuk dulunya mungkin anak-anak pang gitu ya, kemudian menikah, memiliki anak ya, sehingga norma-norma kelompok pang yang ya mungkin tidak sesuai dengan norma masyarakat pada umumnya ditularkan ke anaknya, ya, sehingga anaknya juga melanggar. Ya. Oke, ya, oke, Melanie. Ya. Oke, ada lagi yang berpendapat? Bagaimana dengan keluarga? Kalau berarti kalau dari Melanie ini bisa ya, Mel ya? Iya, Bu. Ya, oke. Dari teman. Ya, oke, dari Isabella dan dari Melanie. Ya, yang lain punya pendapat yang sama? Ataukah kalau menurut kalian ya nggak mungkin dong kalau keluarga membuat individu melakukan penyimpangan norma yang ada di masyarakat? Sepertinya bisa, Bu. Sepertinya bisa. Kenapa, Vincenzo? Jadi kayak tergantung didikan di keluarganya, Bu. Misalnya kalau orang tuanya terlalu memanjakan anaknya, di rumahnya nggak ada peraturan sama sekali, terus jadinya dia nggak suka peraturan yang mengikat, dia cenderung melanggar norma-norma di luar gitu, Bu. Oke, ya, oke. Jadi sama ya intinya ya, bahwa dari keluarga pun anak juga bisa melakukan penyimpangan. Ya, kalau keluarganya juga melakukan penyimpangan gitu kan mungkin tadi gitu ya, bapak ibunya anggota pang gitu kan mungkin zaman dulu ya. Atau mungkin meskipun sudah menjadi orang tua tetap menjadi anggota pang gitu ya, sehingga kemudian anak kan pertama belajar kan dari keluarga ya. Kalau dalam keluarga itu normanya berbeda dengan masyarakat, ya pasti anak akan dianggap melakukan penyimpangan dari norma yang ada di masyarakat ya. Atau misalnya ayah ibunya itu juga kriminal misalnya, ya, sehingga anak pun juga akan mengadopsi nilai-nilai yang ada di keluarganya, ya. Kalau misalnya tadi gitu ya, seperti kata Vincenzo, mungkin nggak ada aturan di keluarganya, anak dibiar-biarkan, ya, atau bahkan dalam keluarga itu menganggap bahwa mengambil barang orang lain itu nggak apa-apa, ya, nggak pernah diajarkan bahwa kalau mengambil barang orang lain itu sesuatu yang keliru, ya, bahwa ketika Anda mengingini barang orang lain maka Anda harus minta izin, diperbolehkan apa enggak, ya. Nah mungkin ini tidak pernah diajarkan gitu ya, atau dianggap bahwa itu tadi ya, bahwa ya sah-sah saja gitu kan, bahwa alam ini kan milik Tuhan ya kan, diciptakan Tuhan, jadi barang apapun yang ada di alam ini ya milik kita semua, ya. Saya ngambil barang Anda ya nggak apa-apa, ya, bisa jadi seperti itu, ya. Sehingga anak yang tumbuh di keluarga seperti ini ya tentunya akan dianggap menyimpang ketika dia berinteraksi dengan orang-orang di luar keluarganya, ya, dengan masyarakat umum, ya. Nah tentu saja kalau misalnya dia mengambil, si anak ini mengambil barang milik orang lain, ya, di luar keluarganya, ya tentunya akan mendapatkan sanksi yang negatif dari masyarakat, ya kan, bisa dilaporkan ke polisi, ya, atau minimal dimarahi, ya, kalau misalnya dia mengambil barang yang oke lah, ya, dianggap pemiliknya barang yang sepele gitu ya, tetapi kan tetap harus mendapatkan sanksi negatif, ya. Nah celakanya kalau misalnya, ya, misalnya di lingkungan sekitarnya, ya, sebuah perbuatan yang seharusnya melanggar norma, ya, itu juga dibiarkan,
ya masyarakat menjadi permisif. Ya, jadi misalnya ketika saya melakukan penelitian di daerah Kediri gitu ya, itu tentang perilaku seks bebas. Ya, seks bebas bagaimanapun di Indonesia masih merupakan hal yang terlarang. Ya kan, semua agama, kemudian norma budaya di Indonesia mengatakan bahwa seks bebas itu sesuatu yang salah. Ya. Nah, tetapi saya melihat gitu ya, hasil dari penelitian ya di sebuah daerah di wilayah Kediri, bukan di seluruh Kediri ya, hanya sebuah daerah saja, ya, bahwa masyarakat cenderung permisif. Ya, bahkan anak yang saya wawancara bilang, lah, saya juga melihat temannya ayah saya melakukan hal yang sama. Ya, bahkan temannya ayahnya itu juga menawarkan rumahnya gitu ya, untuk si anak ini melakukan hubungan seks bebas. Ya sudah. Ya. Mungkin anak ini juga tidak merasa bersalah ya, telah mungkin dia tahu bahwa dia melanggar norma sosial pada umumnya, ya, melanggar norma agama, ya, tetapi dia mungkin tidak akan merasa bersalah, ya, karena ya lingkungannya juga seperti itu kok. Ya. Jadi ya hati-hati gitu ya ketika nanti Anda menjadi orang tua, ya, bahwa mendidik anak ya di rumah ya itu memang harus betul-betul sesuai dengan norma masyarakat pada umumnya. Ya. Nah, tapi nanti kita akan melihat penyimpangan yang lainnya gitu ya. Sementara kita anggap bahwa devian yaitu melanggar norma gitu ya, tapi arahnya lebih ke yang negatif. Oke, saya share lagi. Sebentar, ada 2. Oke. Ya. Nah, itu tadi teori asosiasi diferensial dari Sutherland. Ya. Kemudian yang dari Reckless, teori pengendalian, ya, bahwa masing-masing di antara kita ya sebenarnya itu didorong ke arah penyimpangan. Ya, ini kalau menurut Reckless. Ya, jadi dalam diri individu memang ada keinginan ya untuk melakukan devian, melakukan penyimpangan. Ya, namun sebagian besar di antara kita akhirnya memilih untuk melakukan konformitas, mengikuti norma, mengikuti aturan, karena ada pengendalian dalam dan luar yang efektif. Ya. Orang yang tidak memiliki pengendalian akan menyimpang. Ya. Nah, Reckless ini memang dari teorinya ya ada yang memang bagian dari internal gitu ya, tetapi dia juga mengatakan bahwa pengendalian itu ada yang berasal dari luar. Ya. Pengendalian dari dalam tentunya tadi gitu ya, hati nurani kita, ya, bahwa kita memiliki kontrol dalam diri kita sendiri. Ya, kita sudah memiliki pedoman norma, ya, yang berasal dari lingkungan dan itu kita internalisasi. Ya, nah hati nurani ini gitu ya, atau kalau kata Freud superego, ya, itu yang akan mengendalikan diri kita. Nah, tetapi ada juga pengendalian dari luar. Ya, jadi misalnya kontrol sosialnya jalan. Ya, individu kalau melakukan pelanggaran, ya, maka masyarakat di sekitarnya akan menegur. Ya, hukum, sanksi dilakukan dengan cara yang tepat dan efektif. Ya, nah, kalau dengan situasi yang ideal seperti ini, ya, maka kata Reckless, individu akan cenderung untuk melakukan
konformitas, patuh pada aturan. Ya, karena ada pengendalian itu tadi, baik dari dalam maupun dari luar. Ya, jadi misalnya seperti ini gitu ya. Jika Anda misalnya ditawari ekstasi gitu ya, atau putau oleh kawan Anda, ya, kira-kira Anda akan menerima atau enggak? Ya, jadi misalnya teman Anda melihat gitu ya, melihat bahwa oh kamu lagi galau ya, ya habis putus cinta ya, oke deh, ya daripada galau terus nggak bisa move on, coba deh ini, ya nanti kamu akan lupa dengan segala permasalahan kamu. Ya, artinya teman Anda merayu Anda supaya Anda menerima tawarannya untuk mengkonsumsi ekstasi atau putau atau sabu-sabu atau apapun lah namanya. Ya. Nah, kira-kira kalau Anda dalam situasi seperti itu, ya, Anda menerima atau enggak? Ada yang berpendapat enggak? Mempertimbangkan efek jangka panjang dulu, Bu. Mempertimbangkan efek jangka panjang. Oke. Dengan kata lain, Anda terima atau Anda tolak? Ya tolak dong, Bu. Tolak. Oke. Ya. Yang lain ada yang menerima enggak? Oke, tidak ada yang menjawab, berarti saya asumsikan menolak ya. Oke, ya ini kata Jihan ditolak. Oke. Ya, ini Alisan juga. Ya, oke. Nah, kenapa Anda tolak? Mungkin seperti kata Vincenzo tadi gitu ya, mempertimbangkan jangka panjang. Ya, artinya Anda kan tahu ya jangka panjangnya seperti apa. Ya, dan mungkin Anda juga tahu normanya seperti apa, aturannya seperti apa, bahwa ada hukum ya yang yang melarang orang mengkonsumsi narkoba. Ya kan, kalau itu dilanggar, maka itu akan mendatangkan sanksi negatif bagi pelanggarnya. Ya, mungkin Anda mempertimbangkan itu. Atau mungkin dari sisi internal Anda sendiri juga gitu ya, bahwa tadi ya jangka panjangnya kan negatif. Ya, nah ini bagian juga dari kontrol yang ada dalam diri Anda. Gitu. Nah, tapi ketika Anda tidak memiliki kontrol dalam diri gitu ya, bisa jadi individu akan menerima sabu-sabu. Ya, menerima tawaran untuk mengkonsumsi ekstasi tersebut. Ya, kalau misalnya kontrol dari dalamnya tidak jalan, ya, atau sengaja dimatikan, sengaja ditindas, gitu. Tapi selama itu diaktifkan, ya, maka individu akan menolak. Ya, gitu. Nah itu kalau pendapat reckless. Sebentar, ini ada yang belum saya baca, ini dari Aro, bertolak belakang dari pendapat Vincent, orang tua yang strict juga bisa membuat anaknya punya sifat rebelling atau memberontak. Oke, ya. Saya setuju gitu ya dengan pendapat itu. Ya, ketika anak merasa terkungkung, ya, merasa apa-apa dikontrol, ya, memang itu kemudian menimbulkan pemberontakan. Ya. Saya nggak suka dengan situasi yang terlalu mengekang, ya, dengan kondisi sedikit-sedikit misalnya dapat teguran, ya, melanggar sedikit dapat hukuman, ya, sedikit-sedikit nggak boleh. Ya. Nah, memang itu juga bisa membuat individu akhirnya memberontak dan kemudian melanggar aturan. Ya, oke, ya, saya setuju dengan pendapatnya Aro. Ya, oke, ini dari Isabella. Ini berarti yang pendapatnya Aro tadi yang ini ya, komentar teori asosiasi diferensial ya. Ya, Bu. Oke, ini yang Isabella, saya malah kasihan Bu dengan teman saya, kenapa dia mau sabu-sabu. Oke. Oh ya, sorry Vincent ya.
Sorry. Vincenzo berarti saya baca di mana ya? Kelas sebelah, Bu. Kelas sebelah. Oh, ada dua. Oh, maksud saya, ya. Maaf. Saya pikir hanya ada satu Vincent dan itu adalah Vincenzo. Ya. Iya, nggak apa-apa Bu, santai. Ya. Oke. Ya, karena kalau di laptop saya ini kan hanya Vin titik gitu ya, jadi tidak tertampilkan semuanya. Ya, jadi itu tadi gitu ya, otomatis saya menganggap bahwa oh ini pasti Vincenzo. Oke. Dan saya mungkin tidak menyadari ya bahwa kalau misalnya saya mengajar di kelas sebelah gitu ya, kelas A, ya ada Vincenzo, mungkin saya juga tidak sadar kok Vincenzo misalnya muncul lagi gitu ya. Ada di kelas B dan ada di kelas A. Ya. Oke, thank you sudah saya diberitahu. Oke, next saya lanjut. Oke, nah kemudian yang ketiga ada teori labeling ya dari Lemmer dan Becker. Ya, labeling ini cap yang dilekatkan pada individu. Ya, kadang-kadang individu suka ngecap atau memberikan label yang negatif pada orang lain. Ya, makanya hati-hati. Ya, besok kalau memiliki anak jangan sampai memberikan label atau cap yang negatif. Ya, karena kasihan. Ya. Nah, anak bisa atau individu akhirnya melakukan sesuai dengan label yang diberikan oleh orang lain. Nah, nanti di psikologi sosial kita akan belajar yang namanya self-fulfilling prophecy. Ya, bagaimana individu akhirnya melakukan atau berperilaku sesuai dengan persepsi atau harapan orang lain. Ya. Nah, termasuk pemberian label atau cap yang negatif ini. Ya, individu yang mendapat label akan meneruskan penyimpangan tersebut. Ya, jadi misalnya individu pernah ketahuan mencuri, gitu ya. Oke, sebenarnya dia mau bertobat. Ya, sebenarnya dia nggak mau mengulangi lagi. Ya, nah, tetapi buat orang lain di sekelilingnya, ya, mungkin merasa bahwa individu yang mencuri tadi, si anak yang mencuri tadi tidak akan pernah berubah dan terus-menerus mengingatkan, memberikan label, oh maling, ya, oh pencuri, ya. Nah, itu yang diberikan hampir mungkin setiap hari, gitu ya. Nah, sehingga akhirnya si anak ini, ya lama-lama menganggap bahwa ya ngapain ya bertobat, ngapain berbuat baik. Ya. Orang lain nggak percaya dengan saya, ya sudah, ya sekalian aja saya nyuri lagi. Ya. Atau bisa jadi, ya label ini akhirnya menjadi konsep diri si individu tersebut, si anak tersebut. Ya. Oh iya ya, aku ini seorang pencuri. Ya. Masyarakat ngecap aku pencuri, berarti ya benar, ya kan? Saya ingat ya bahwa kita pernah belajar individu bisa membentuk konsep dirinya, ya, melalui orang lain, ya, itu. Nah, konsep diri ini akhirnya kemudian ditunjukkan melalui perilaku. Ya itu tadi, ya sudah, ya bahwa saya ini memang pencuri, ya maka ya sudah sepantasnya dan sewajarnya bahwa saya harus mencuri, ya, itu. Ya jadi hati-hati, ya ketika memberikan label pada orang lain. Ya. Oke, ya ini dari perspektif interaksionisme simbolis, ya bahwa individu bisa melakukan penyimpangan, ya karena pengaruh orang lain, ya kemudian tidak memiliki pengendalian, ya dan karena label.
ya, dan saya rasa di masyarakat ya itu banyak sekali label ya atau cap pada orang lain ya, terutama kalau nanti kita belajar tentang prejudis ya, stereotip dan diskriminasi ya. Salah satu bentuk label atau cap adalah stereotip ya, kita memberikan label ya pada seseorang hanya karena orang tersebut anggota kelompok tertentu ya. Misalnya kasus anak yang mencuri tadi gitu ya, bisa saja dia belum pernah mencuri ya, bisa saja dia belum pernah mencuri, tapi kebetulan dia anaknya seorang pencuri ya, mungkin ayahnya garong gitu ya, perampok, pencuri ya, maka kemudian orang mengkaitkan si anak ini dengan bapaknya ya, anak ini juga diberi label, oh anaknya pencuri, pasti juga pencuri ya, maka kemudian lama-lama si anak ini ya sudah, sekalian saja saya mencuri ya. Oke. Oh, sebentar. Oke, ini termasuk ini. Nah, bagaimana individu menetralisasi penyimpangan gitu ya. Kadang-kadang tadi, makanya saya tanya kepada Anda, ya, Anda merasa bersalah nggak? Ya tadi ke Suster, ke Melanie, ke Aro gitu ya. Oke, mungkin kalau Aro ya kasusnya agak berbeda gitu ya, karena memang dia ingin makan gitu kan. Itu. Nah, tetapi banyak orang yang juga tidak merasa bersalah meskipun melakukan penyimpangan. Ya, meskipun dia bukan seorang psikopat. Ya, kalau psikopat kan memang dari sononya dia tidak merasa bersalah, tidak akan pernah merasa bersalah. Ya, nah tetapi orang-orang yang bukan psikopat pun ternyata bisa saja mengurangi perasaan bersalah mereka. Ya, nah misalnya saya nggak tahu Anda pernah nonton film Joker apa enggak gitu ya. Saya nggak nonton gitu ya karena katanya filmnya ya cukup sadis gitu ya. Nah tetapi saya tahu ada banyak orang mengutip kalimatnya si Joker bahwa orang jahat adalah orang baik yang tersakiti. Ya, nah menurut saya kata-kata ini saya takutnya disalah pahami oleh orang gitu ya. Gitu. Ya, kita memang bisa belajar ya, bisa menganalisa kenapa orang menjadi jahat. Ya, tetapi kita tidak akan pernah merestui perbuatan jahatnya. Ya. Oke, kalau melanggar peraturan-peraturan kecil mungkin oke lah. Ya. Oke, ya. Misalnya ini gitu ya. Siswa yang mencontek. Ya, mungkin dia tidak akan merasa bersalah saat mencontek ya, atau setelah mencontek. Ya. Bisa saja dia tidak merasa bersalah. Ya. Atau saat melanggar lalu lintas. Ya. Mungkin individu sesudahnya pun ya tidak akan merasa bersalah. Nah, kenapa? Ya, padahal dia tahu bahwa dia melanggar peraturan. Nah, menurut Gresham, Sykes dan Matza, ya, individu bisa saja melakukan netralisasi penyimpangan, ya, atau kalau bahasanya Freud, melakukan rasionalisasi, ya, atau kalau yang dari teorinya Albert Bandura, ya, melakukan yang namanya moral disengagement, ya, jadi mencari alasan untuk supaya dia tidak merasa bersalah, ya, meminimalkan perasaan bersalahnya. Nah, caranya bagaimana? Kalau dari Sykes dan Matza, mereka bukan gitu ya, menganalisa, mengobservasi bahwa ada 5 cara yang dilakukan individu untuk meminimalkan perasaan bersalahnya. Ya, jadi penyangkalan tanggung jawab, ya, itu bukan tanggung jawab saya, ya, karena saya diajak orang lain. Ya, teman saya yang seharusnya bertanggung jawab, ya, karena dia yang idenya itu dari dia, ya, atau ya ini kan dilakukan berkelompok, ya kan, masa saya
harus seorang diri yang bertanggung jawab. Gitu. Atau penyangkalan cedera gitu ya. Jadi kalau misalnya sebuah kejahatan ya atau sebuah pelanggaran aturan itu menimbulkan cedera pada korban. Ya. Nah, bisa saja individu menganggap cederanya kan cuma sedikit gitu ya, nggak apa-apa lah. Ya, itu. Ya, atau ya apa yang saya lakukan gitu ya, misalnya tidak ada yang tidak salah gitu ya, misalnya merampok gitu ya, yang saya lakukan tidak salah karena tidak ada yang cedera, ya. Itu. Jadi itu yang membuat individu akhirnya tidak merasa bersalah, ya. Atau bisa saja penyangkalan terhadap korban, ya. Jadi misalnya menganggap mereka ya menuntut balas terhadap korban, ya karena sebenarnya korban yang salah kok, ya korban yang memulai, ya saya kan hanya bereaksi saja ya terhadap apa yang sudah dimulai oleh korban. Ya. Atau mungkin bukan korban gitu ya. Jadi misalnya individu menganggap bahwa dirinya adalah korban dari ketidakadilan sosial gitu ya. Gitu. Jadi ya saya hanya menuntut balas saja gitu ya. Karena selama ini saya sudah menjadi korban ketidakadilan sosial, ketimpangan sosial. Ya. Jadi misalnya saya wajar dong mencuri. Ya. Karena ya saya tidak memiliki kesempatan kerja, ya saya ditolak di mana-mana, ya sehingga saya tidak memiliki uang untuk misalnya membeli barang, ya. Jadi ya wajar saja saya mengambil barang orang lain untuk memenuhi kebutuhan saya, ya. Nggak ada yang dirugikan, ya karena yang saya ambil barangnya, ya toh juga masih memiliki banyak barang. Mungkin menganggap dirinya seperti Robin Hood gitu ya, hanya mencuri atau mengambil barangnya orang kaya, ya, atau barang yang saya ambil nggak seberapa lah, ya. Gitu. Atau mengutuk balik para pengutuk gitu ya. Jadi misalnya kalau misalnya dimarahi oleh guru gitu kan, nah balik menyalahkan gurunya. Ya, jadi misalnya ketahuan mencontek gitu ya atau melanggar aturan, ya, kemudian diberi sanksi oleh guru. Ya. Nah mungkin mereka malah mengata-ngatai gurunya, ya. Atau misalnya tertangkap polisi gitu ya, melanggar lalu lintas, ya, balik mengata-ngatai atau memberi kalimat-kalimat yang negatif, cap-capnya negatif pada polisi. Ya intinya membenarkan dirinya sendiri, ya. Atau mengangkat tinggi nilai kesetiaan. Ya, nah bisa saja misalnya tadi ya termasuk yang melakukan pelanggaran secara beramai-ramai. Ya, yang saya lakukan ini adalah bentuk kesetiakawanan saya, kesolidan saya terhadap teman-teman saya, ya solidaritas saya terhadap kelompok saya. Ya. Nah 5 cara ini bisa dilakukan oleh pelanggar aturan, ya, untuk meminimalkan perasaan bersalahnya. Ya, melakukan rasionalisasi lah kalau menurut istilahnya Freud, ya. Kalau Bandura mengatakan moral disengagement, ya, gitu. Nah mungkin kita semua ya juga pernah melakukan ini, menetralisasi penyimpangan, ya, termasuk saya, ya pasti juga pernah melakukan menetralisasi penyimpangan. Oke, kemudian yang kedua, ya dari 3 perspektif tadi, ada perspektif fungsionalis. Ya, nah perspektif fungsionalis ini menganggap bahwa apapun yang ada di masyarakat ini itu sifatnya fungsional, ada fungsinya, ada gunanya, termasuk penyimpangan, ya. Termasuk penyimpangan, ya, bahkan kejahatan, ya, itu memiliki fungsi bagi masyarakat.
Nah, ini dikemukakan oleh Emil Durkheim. Ya. Nah, fungsi utama deviansi, kalau menurut Emil Durkheim, yang pertama mengklarifikasi batas moral dan menegakkan norma. Ya, kalau nggak ada penyimpangan, mungkin nggak pernah tahu gitu ya bagaimana norma harus ditegakkan. Kemudian yang kedua, ya, yang kedua fungsinya adalah mempromosikan persatuan sosial. Ya. Nah, kalau menurut Emil Durkheim, ya dengan cara menghukum atau memberikan sanksi negatif bagi mereka yang menyimpang, melakukan devian, melakukan pelanggaran, itu kemudian menimbulkan apa ya, satu perasaan kami, ya, di kalangan para anggota kelompok. Ya, artinya kalau menurut Emil Durkheim kelompok jadi merasa apa ya, merasa satu gitu ya. Tuh kan, kita kan harus mengikuti norma kelompok. Kalau yang melanggar itu memang harus kita berikan sanksi. Ya, jadi akan muncul kesepakatan ya di antara anggota kelompok lainnya. Ya, merasa satu. Ya, nah ini fungsi dari penyimpangan. Ya. Kemudian penyimpangan ya itu juga bisa jadi mempromosikan perubahan sosial. Ya, jadi misalnya mengubah peraturan, mengubah norma, ya itu mungkin bisa saja terjadi. Ya. Artinya penyimpangan ini kemudian dianggap bahwa oh ya mungkin norma yang sekarang ini atau aturan yang sekarang ini mungkin kurang pas ya. Jadi mungkin harus kita ubah ya karena aturan yang sekarang tidak lagi mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan dari anggota kelompok. Ya. Jadi dalam pandangan Emil Durkheim ya penyimpangan itu masih ada sisi positifnya. Ya. Mungkin Emil Durkheim ini ya mengikuti orang Jawa gitu ya. Kalau orang Jawa kan selalu menganggap sesuatu itu memiliki keuntungan. Ya. Tuh. Oke. Nah, salah satu dari teori dari perspektif fungsionalis ini adalah teori ketegangan ya yang dikemukakan oleh Merton. Ya. Nah, intinya gini gitu ya. Kalau dari teori ketegangan yang dari Merton ini ya, individu ini ya ini memiliki tujuan budaya. Tujuan budaya itu apa? Individu pasti memiliki cita-cita, entah ingin kaya, ingin sukses, ya, ingin meraih sesuatu, ya, yang dianggap sebagai keberhasilan dalam masyarakat. Nah, untuk memenuhi tujuan budaya ini, cita-cita individu ini, individu harus masuk ke sebuah institusi. Ya, misalnya ke sekolah gitu ya, supaya mendapatkan pendidikan, ya sehingga
Kenapa, Ro?
Maaf ada kendala internet ya. Saya lanjutkan lagi ya. Oke, kita tadi sampai di teorinya Merton. Oke, ya. Jadi ini tadi ya, individu ya ingin sukses, ingin berhasil gitu ya, ingin kaya ya, ingin menjadi dokter, ingin menjadi astronot, ingin menjadi pengusaha dan seterusnya. Ya. Nah, menurut Merton gitu ya, untuk mencapai itu biasanya individu harus masuk ke sebuah institusi, entah itu sekolah, itu entah tempat kerja, ya kan? Kalau Anda ingin menjadi seorang dokter, maka Anda harus kuliah kedokteran. Ya. Atau Anda ingin membangun karir, maka Anda harus masuk ke sebuah tempat kerja. Ya. Nah, tetapi kadang-kadang ya, keinginan individu masuk ke sarana institusional ini untuk mencapai tujuan budaya kadang-kadang terhalang, ya, dihalangi. Ya, misalnya ketiadaan biaya, gitu kan? Atau mungkin ya ada faktor lain, ya, sehingga individu merasa terhalangi. Ya, nah, individu yang terhalangi ini ya akhirnya mengalami ketegangan atau strain, ya, frustrasi dia. Ya, memiliki tujuan budaya, tetapi merasa tidak bisa mencapainya. Nah, akhirnya individu merasakan apa yang dinamakan anomi, perasaan ketiadaan norma. Perasaan ketiadaan norma ini itu yang akibatnya terjadi devian, ya, terjadi deviasi, penyimpangan. Individu melakukan penyimpangan. Ya. Nah, menurut Merton ada 4 jalur penyimpangan. Ya. Nah, kita lihat dulu, ya. Kalau tidak merasakan ketegangan, ya, tidak mengalami strain, tentu tidak melakukan atau tidak mengalami anomi. Ya. Individu akan melakukan konformitas. Ini cara beradaptasinya adalah konformitas, tidak mengalami ketegangan. Nah, tetapi apabila individu mengalami ketegangan, ya, mengalami strain tadi yang mengarah ke anomi, ya, maka individu bisa melakukan inovasi, ritualisme, pengunduran diri, ataukah pemberontakan. Ya. Inovasi ini menerima tujuan budaya, ya, tetapi menolak sarana institusional. Ya. Jadi misalnya individu ingin kaya, ya, tetapi tidak mau melalui cara-cara yang sah, cara-cara yang bisa diterima oleh masyarakat. Ya. Maka individu melakukan cara-cara menurut dia sendiri, ya, yang bisa menyimpang, bisa keluar jalur. Ya, misalnya individu melakukan korupsi. Ya, maka dalam pandangan Merton, individu melakukan inovasi. Cara beradaptasinya, ya, dengan kondisi yang dialami adalah melakukan inovasi. Ya, ini maksudnya bukan inovasi yang menemukan sebuah temuan gitu ya, benda apa yang bermanfaat bagi manusia, enggak. Ya, tetapi cara yang menyimpang dari moral. Kemudian ada ritualisme. Ya, individu akhirnya tidak lagi menerima tujuan budaya, ya, atau menolak tujuan budaya, ya, tetapi dia masih ingin berada di kelompok tersebut, ya, sehingga dia hanya mungkin menjalankan kewajibannya saja, tetapi tanpa gairah, ya, tanpa tahu saya harus mencapai apa. Mungkin tidak memiliki cita-cita gitu ya. Nah, ini yang tadi saya sebut bahwa penyimpangan, ya, deviasi, ya, kadang-kadang
tidak mengarah ke sebuah kejahatan gitu ya, pelanggaran moral yang sifatnya jahat gitu ya. Nah, bisa saja misalnya seorang pegawai yang burn out, ya, dia sebenarnya ingin sukses di karirnya, tetapi mungkin di lingkungan dia kerja, ya, terlalu banyak beban, ya, terlalu banyak beban pekerjaannya, ya. Mungkin dia ingin menyampaikan misalnya pendapat gitu ya, bahwa harus diperiksa lagi job desk dari setiap pegawai, ya, tetapi mungkin usulan itu ditolak ya oleh pimpinannya, ya, sehingga ya sudah, ya, si pegawai ini juga tidak mau keluar dari tempat itu karena ya mungkin dia menganggap ya sudahlah, daripada kerja di tempat lain ya sudah di sini saja, ya. Tetapi istilahnya mungkin hidup segan mati tak mau gitu ya. Jadi ya sudah, dia nggak punya cita-cita lagi, ya, entah dia mau sukses entah enggak, pokoknya ya menjalankan saja kewajibannya sebagai seorang pegawai, ya, jadi apatis, ya. Oke, suami saya baru berkomentar, ya. Atau misalnya cara adaptasinya adalah pengunduran diri, ya, tidak memiliki tujuan budaya, ya, sudah nggak punya cita-cita lagi, nggak punya harapan lagi, merasa hopeless, ya, tetapi juga tidak mau mengikuti kebiasaan yang ada di masyarakat, ya. Jadi ya sudah, ya, bisa saja individu keluar dari misalnya tempat dia kerja gitu ya, atau ke hal yang negatif. Jadi misalnya lari ke obat bius gitu kan, minum-minuman, ya, pokoknya tidak mau menjadi apatis, melakukan ritualisme ini tadi, ya. Akhirnya dia mengundurkan diri dengan cara yang negatif yang ditolak oleh norma yang ada di masyarakat, ya. Tadi misalnya lari ke obat bius tadi, ya, atau ke minuman keras, ya. Nah, kemudian atau pemberontakan, ya, tadi yang dikatakan Aruk tadi gitu ya. Kalau misalnya lingkungannya terlalu ketat, mungkin individu bisa memberontak, ya. Ya, menurut Merton, ya bisa, ya. Memberontak, ya, artinya dia tidak mau mengikuti mungkin bisa saja tidak mau mengikuti tujuan budaya dan cara-cara yang ada gitu ya. Atau dia bisa mengganti, ya, karena tadi gitu ya, dari fungsionalisme tadi, ya, devian itu mungkin juga bisa mengakibatkan sebuah perubahan sosial, ya, itu. Jadi ini ada 4 jalur yang menyimpang, ya, ketika individu mengalami ketegangan, merasakan ketegangan dan mengarah ke anomi, ya. Individu bisa melakukan inovasi, ritualisme, pengunduran diri atau pemberontakan, ya. Nah, yang mana yang mau dipilih individu, ataukah individu ya sudah ya melakukan konformitas itu, ya. Nah, terkait dengan kejahatan gitu ya, ini ternyata juga ada dibedakan menjadi 2 gitu ya, kejahatan jalanan dan kejahatan keraputi atau kejahatan korporasi, ya. Kejahatan jalanan ya biasanya dilakukan orang-orang yang menengah ke bawah gitu ya, yang mungkin tidak memiliki pekerjaan di kantor gitu kan. Jadi misalnya orang merampok, ya, mencuri, menodong dan seterusnya. Ya, sementara kejahatan keraputi ini memang biasanya dilakukan di sebuah korporasi, di sebuah perusahaan, ya, korupsi, ya, menerima suap, ya, atau memarkup sebuah dana, ya, ini termasuk kejahatan keraputi, ya. Ini, ya, jadi dari kelas sosial, ya, itu membedakan jenis kejahatannya. Ya, sebenarnya ya sama-sama mencuri gitu kan. Mencuri di jalanan sama mencuri di perusahaan ya sama aja, ya, hanya mungkin istilahnya yang berbeda, ya. Kalau di jalanan mungkin disebut karong gitu ya, kalau di korporasi koruptor, ya. Itu pun kalau ketahuan, ya. Kalau tidak ketahuan mungkin nggak disebut koruptor, ya. Oke, terakhir adalah perspektif konflik, ya. Nah,
Namanya saja konflik, berarti ada konflik antara siapa? Antara dari kelas atas ke kelas bawah dengan kelas bawah, ya. Kaum kapitalis, ya, yang memiliki modal, ya, memiliki sumber daya, dengan kaum buruh, ya, yang tidak memiliki modal, ya, tidak memiliki sumber daya, ya. Nah, itu teori konflik, ya. Nah, dalam perspektif konflik, ya, kelompok yang berkuasa, yang memiliki modal, memiliki sumber daya, ya, atau disebut juga kelas kapitalis, ini memaksakan definisi mengenai penyimpangan pada kelompok lain, ya, pada kelas pekerja dan kelas pekerja marginal. Ya, jadi yang menentukan hukum atau bahwa ini melanggar hukum, ya, itu ditentukan oleh kelompok yang berkuasa. Nah, hukum kalau dalam perspektif konflik dianggap sebuah instrumen penindasan yang digunakan untuk mempertahankan kekuasaan dan hak istimewa segelintir orang, kelas kapitalis tadi atau kelas penguasa, kelompok penguasa atas banyak orang. Ya, jadi sering ya kita mendengar di media massa gitu ya, hukumnya tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Ya, artinya hukum yang ada itu hanya berlaku untuk golongan masyarakat bawah, ya, kelas pekerja marginal, tetapi masih bisa dinegosiasi, ya, untuk mereka yang kelompok penguasa atau kalau berkaitan dengan modal kelas kapitalis. Ya. Jadi rasanya kelas kapitalis ini pengusaha gitu ya, tetapi kalau menurut saya ya itu bisa juga kelompok penguasa, ya gitu. Mereka cenderung akan mempertahankan kekuasaannya, ya, atau mempertahankan modalnya. Gitu. Ya, jadi kemudian mereka membuat hukum yang tujuannya adalah untuk melindungi mereka. Ini dari perspektif konflik. Ya. Nah, terserah apakah Anda setuju ataukah tidak. Ya. Jadi sedikit berbeda dengan tujuan norma pada umumnya gitu ya, bahwa norma atau hukum digunakan ya diciptakan ya untuk mengatur interaksi orang dalam sebuah kelompok, dalam sebuah wilayah dan melindungi kepentingan dari masing-masing individu. Ya. Tapi kalau dalam perspektif konflik, nah sedikit bergeser. Ya. Gitu. Ya. Nah, bagaimana reaksi terhadap penyimpangan gitu ya, terutama pelanggaran hukum. Ya. Nah, tentunya macam-macam gitu ya. Misalnya yang melanggar tentu saja harus dimasukkan ke penjara ya, atau kalau di Indonesia disebut lembaga pemasyarakatan. Ya, karena semangatnya berbeda ya, secara teori, secara filosofis antara penjara dengan lembaga pemasyarakatan itu memiliki tujuan yang berbeda. Kalau pemenjaraan ya memang sengaja untuk menghukum individu atas kejahatannya. Ya. Tapi lembaga pemasyarakatan yang memiliki cita-cita mulia, tujuan mulia, ya bagaimana untuk mengembalikan si pelanggar aturan ini kepada masyarakat. Ya. Bagaimana untuk membuat si pelanggar aturan ini ya menyadari dan kemudian bisa mengikuti aturan yang ada ya, dan kemudian kembali ke masyarakat ya, tentunya tidak untuk berbuat kejahatan lagi itu ya. Maka kalau di lembaga pemasyarakatan, maka yang ideal ya para narapidana di sana akan dibekali dengan berbagai keterampilan ya, supaya mereka siap ya tidak melakukan kejahatan lagi ketika harus kembali ke masyarakat, ketika sudah bebas ya. Dan itu pun sepertiga dari masa hukuman terakhir ya, itu mereka menjalaninya separuh di luar gitu.
Nah, diharapkan juga ya dengan adanya lembaga pemasyarakatan menimbulkan efek jerah, ya hukuman menimbulkan efek jerah sehingga terjadi penurunan kejahatan. Ya. Nah, tetapi kok seperti ini ya? Tetapi kadang-kadang ya lembaga pemasyarakatan di Indonesia ataupun penjara di beberapa dunia gitu ya, mungkin tidak bisa saya katakan di seluruh dunia ya, kadang-kadang tidak membuat efek jerah juga gitu ya. Kadang-kadang justru malah meningkatkan skill dari para terpidana ya, dari para narapidana ya, itu jadi mereka malah apa istilahnya gitu ya, sekolah gitu ya, mengasah skillnya pada yang lebih ahli ya, sehingga ketika keluar dari lembaga pemasyarakatan ya mereka mengulangi pelanggaran hukum yang telah dilakukan ya, itu. Nah, kalau sudah berkali-kali melanggar hukum masuk penjara, keluar melanggar hukum lagi masuk penjara lagi, ya itu yang namanya residivis ya, penjahat kambuhan ya. Nah, kemudian untuk kejahatan tertentu ya memang kadang terjadi pro dan kontra ya, misalnya di Indonesia terkait dengan hukuman mati ya. Kalau mungkin di negara lain misalnya Cina ya mungkin lebih tegas ya mungkin ya terkait dengan hukuman mati pada para koruptor misalnya ya, atau mereka yang dianggap membahayakan negara ya. Nah, di Indonesia mungkin kadang masih tidak bisa dijalankan dengan tegas gitu ya, gitu ya, seperti yang pernah ada yang bertanya ya, bagaimana dengan hukuman mati ya, apakah itu tidakkah melanggar hak asasi manusia ya. Nah, itu memang masih kadang menjadi perdebatan ya, karena untuk kejahatan tertentu seperti yang saya bilang misalnya terorisme, kemudian narkoba ya, itu kan juga memiliki dampak yang merusaknya itu besar gitu loh gitu. Nah, apakah orang seperti ini tidakkah pantas dihukum mati ya. Tuh, kemudian bisa saja terjadi perubahan hukum gitu ya. Tuh, misalnya hukuman mati akhirnya kemudian ditiadakan ya, mungkin bisa saja ya, atau misalnya tata cara pelaksanaan hukuman mati misalnya diubah ya, itu mungkin bisa saja ya. Kemudian ada juga medikalisasi penyimpangan ya, jadi individu yang melakukan kejahatan tetapi terbukti karena mengalami gangguan neurosis ya, maka dia tidak bisa dihukum, tetapi direkomendasikan dirawat oleh seorang psikiater ya, itu jadi dimasukkan ke rumah sakit jiwa ya. Kenapa? Karena dia kan nggak bisa bertanggung jawab atas perbuatannya. Orang yang dijatuhi hukuman ya itu kan harus bisa secara sadar tahu bahwa dia berbuat salah ya, maka dia bisa mempertanggungjawabkan pelanggaran yang telah dia lakukan. Tapi kalau orang yang mengalami gangguan neurosis ya, tentu tidak bisa dikenai pertanggungjawaban ya, karena misalnya dia menganggap ya saya merasa dibisiki kok oleh nggak tahu siapa gitu ya, oleh mbah siapa gitu, arwahnya mbah siapa ya, bahwa saya harus menghukum orang itu misalnya ya, gitu. Nah, kemudian mungkin ini tugas psikologi juga gitu ya, keperluan akan pendekatan yang manusiawi ya, misalnya terhadap para narapidana ya, gitu. Untuk yang medikalisasi penyimpangan ini ya, ini juga sering dilakukan juga ya pada mereka yang tertangkap karena mengkonsumsi narkoba ya. Kadang-kadang
akhirnya mereka tidak dimasukkan ke lembaga pemasyarakatan tapi dibawa ke RSKO, ya rumah sakit ketergantungan obat untuk memulihkan ketergantungannya. Ya, tapi ini kalau terbukti bahwa dia hanya pemakai. Ya, tapi kalau dia juga pengedar, ya, nah mungkin dia juga harus dikenai hukuman sebagai pengedarnya itu. Ya, itu. Nah, cuman saya tidak tahu gitu ya kebijakan yang narkoba ini, yang ke RSKO, apakah ini berlaku untuk semua ataukah hanya orang tertentu. Ya, kan kita sering dengar misalnya artis tertangkap narkoba gitu ya. Kemudian ya mungkin dilihat juga gitu ya seberapa lama dia mengkonsumsi narkobanya. Ya mungkin kalau mungkin ada batasan waktunya gitu ya sehingga akhirnya diperbolehkan menjalani detoksifikasi di RSKO ya, alih-alih ditempatkan di lembaga pemasyarakatan. Ya. Oke. Ada yang bertanya untuk kontrol sosial ya atau pengendalian sosial sejauh ini? Ya. Tapi intinya itu ya bahwa diperlukan kontrol sosial ya supaya untuk menjaga norma yang ada di masyarakat atau aturan yang ada di masyarakat ya. Tetapi ya tidak bisa kita hindari gitu ya bahwa kadang-kadang individu ya itu melakukan pelanggaran ya, dari pelanggaran yang remeh-temeh ya, yang ringan sampai dengan pelanggaran yang berat ya. Remeh-temeh ya mungkin seperti yang pernah kita lakukan gitu ya. Saya rasa kita yang ada di sini nggak pernah melakukan pelanggaran yang berat gitu, enggak, tapi ya mungkin yang remeh-temeh ya, yang ringan ya, saya rasa kita pernah. Oke. Tidak ada yang bertanya, berarti saya anggap sudah clear ya untuk masalah penyimpangan ini ya, kontrol sosial ini. Oke. Kalau tidak temuan kita hari ini, tetapi seperti biasa kita foto dulu. Ya, oke, saya buka dulu sosiologi kelas B. Oke, ini ada 2 halaman. Ini halaman pertama dulu, saya foto. Oke, kemudian ini halaman kedua. Oke, rasanya sudah semua saya foto ya. Oke, terima kasih untuk kehadirannya hari ini ya. Jaga kesehatan.